tahu produk kita seperti apa, bisnis kita seperti apa. Jadi kalau teman-teman sudah mengenal produk, barulah kemudian mengenal bisnisnya ya. Ya ibarat pepatah mengatakan, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Ya, oke. Untuk pembicara pertama kami adalah seorang network founder Forever Healthy Indonesia yang telah berpengalaman lebih dari 20 tahun di bisnis networking. Saat ini juga sebagai coach trainer di FHI. Beliau adalah Pak Hendra Ariswardana. Kepada Pak Hendra kami persilakan ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Tony. Ya, sama-sama Pak. Semangat pagi teman-teman semua, Bapak Ibu, para calon leader di Forever Healthy Indonesia. Ya. Jadi malam hari ini kita akan sharing tentang produk dan peluang bisnis dari Forever Healthy Indonesia. Sebelumnya Bapak Ibu, saya hanya ingin meyakinkan ke Bapak Ibu semua yang hadir di sini bahwa bisnis ini bisnis yang sangat besar, bahkan bisa jadi bisnis ini jauh lebih besar dari yang Bapak Ibu bayangkan. Kenapa begitu? Jadi ada bisnis di dunia ini yang anti krisis. Apa itu? Makanan pokok tentunya dan consumer good. Jadi kebutuhan pokok kita, kebutuhan sehari-hari itu bisnis itu biasanya anti krisis. Contoh misalnya kalau kita lihat personal care gitu, Unilever walaupun krisis dia akan tetap besar. Kalaupun harus melakukan shifting atau perubahan, paling resize saja. Yang tadinya mereka produce banyak-banyak family size menjadi ukuran-ukuran yang lebih kecil. Bahkan kalau krisisnya berlanjut, mereka bisa produksi produk-produk dalam bentuk saset, gitu. Sampo-nya dalam bentuk saset dan lain sebagainya. Jadi omsetnya tetap besar, omsetnya akan tetap besar. Dan kalau kita bicara produk kita ini, cocoa, ini coklat, ini masuk dalam kategori beverage, ini juga adalah masuk dalam consumer good, bahkan ini masuk dalam FMCG. FMCG itu fast moving consumer good. Jadi beverage ini luar biasa. Jadi omset beverage ini di atas rata-rata consumer good yang lain. Kalau Bapak Ibu konsumsi misalnya produk-produk yang dimakan atau dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, sabun, sampo, hitungan jam mungkin kita nggak pakai lagi. Tapi kalau minuman beverage, kita minum sekarang 10 menit, 15 menit kita bisa minum lagi. Jadi ini bisnis yang sangat besar. Coca-Cola misalnya banyak sekali omsetnya bisa triliunan per hari. Gitu. Jadi sekali lagi ini bisnis no crisis dan ini bisnis yang sangat besar. Bisnis ini sedang ada di tangan Bapak Ibu. Baik, kita akan mulai. Ini kalau Bapak Ibu lihat gambar di sudut kanan atas, FHI ini adalah perusahaan kita, Forever Healthy Indonesia, dan tagline kita di bawah ini adalah Ancient Knowledge to Science. Jadi sebuah ilmu kuno, peradaban luhur yang sudah sangat kuno diangkat kembali dalam sebuah pengetahuan. Dimulai dari Harvard University melakukan research, kemudian diikuti oleh universitas-universitas terkenal di dunia dan lembaga-lembaga riset dunia, terus sampai sekarang melakukan penelitian tentang coca flavanol ini. Dan potensially tahun-tahun ke depan ini akan jadi obat karena ternyata nutrisinya sangat banyak, asam aminonya lengkap, kemudian flavanolnya tertinggi di antara semua tumbuhan di muka bumi ini. Jadi kita bisa slide dulu, Pak. Kita langsung saja untuk mempersingkat waktu. Nah, ini owner kita, Ibu Susan Barlin. Ibu Susan Barlin ini kalau di Filipina, beliau asli Filipina, tapi sekarang sudah lama tinggal di Amerika. Beliau adalah owner kita di Filipina. Beliau adalah co-founder dari CEO Clubs. Jadi kalau di Filipina ini CEO Clubs itu sangat powerful ya. Kemudian beliau adalah international marketer, kemudian executive director dari John Maxwell Team. Jadi kalau Bapak Ibu sering baca-baca buku motivasi, buku-buku leadership, buku-buku pengembangan diri, seminar-seminar kelas internasional, pasti sudah tahu siapa itu John Maxwell. Kemudian beliau ini, Ibu Susan Barlin ini juga seorang professional life guru atau guru kehidupan gitu. Dan belakangan ini beliau bisnis investasi di beberapa sektor dan juga bisnis pariwisata. Baik, slide berikutnya.
Ini adalah kantor kita di Las Vegas, Nevada, dan ini masih sangat baru. Kita start dari 2019. Awalnya kantor kita 2016 berdiri di Filipina, tapi karena visinya untuk bisa dikembangkan ke seluruh dunia, maka yang paling tepat adalah kemudian memindahkan kantor pusatnya ke Amerika. Ini adalah kantor kita di Amerika. Slide berikutnya. Nah, ini adalah medical expert kita, 3 dari Filipina dan 1 dari Indonesia. Jadi ini membantu untuk teman-teman belajar lebih banyak tentang apa namanya Forever Healthy Indonesia, karena sudah ada dokter yang bisa komunikasi dalam bahasa ibu kita. Jadi untuk seminar kesehatan kita laksanakan setiap minggu sekali secara offline di kantor setiap hari Selasa jam 2 siang. Kemudian malam jam 19.45 secara online lewat Zoom. Jadi nanti manfaatkan, undang kolega sebanyak-banyaknya untuk hadir di seminar kesehatan kita. Baik, slide selanjutnya. Kantor kita di Indonesia, di Jakarta, tepatnya adalah di Gedung Kosa, di Jalan Tomang Raya nomor 70, di lantai 2. Bagi Bapak Ibu yang belum sempat ke sana, kita undang supaya bisa melihat kantor, dan insya Allah dalam waktu dekat kita juga expand ke lantai 3 juga. Jadi nanti kita ada 2 kantor ya di gedung yang sama, 1 di lantai 2, 1 di lantai 3. Baik, slide berikutnya. Nah, ini adalah keanggotaan kita di AP2LI, dan kita juga sudah mendapatkan CUPL ya. Jadi secara legal kita sudah sah ya, sudah legal untuk bisa menjalankan bisnis ini di Indonesia. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, ini kita bicara tentang statistik, tentang angka penyebab kematian di dunia. Jadi kita tidak bicara hanya penyakit, tapi seluruh penyebab kematian, termasuk di sini ditulis adalah kecelakaan lalu lintas. Jadi nomor 1, nomor 2, dan selanjutnya ini seringnya adalah masalah kardiovaskular, masalah pembuluh darah, aliran darah di pembuluh darah kita. Jadi kita bisa lihat di sini jantung nomor 1, kemudian stroke nomor 2. Nah, kalau di Indonesia bagaimana? Masih sama Bapak Ibu. Di Indonesia juga sama, hanya di sini disebutkan stroke nomor 1. Slide berikutnya. Kemudian jantung nomor 2, kemudian kita masih lihat ada diabetes di sini juga, ada hipertensi, itu semua dengan ada kaitannya dengan kardiovaskular. Diabetes kita tahu kadar gula dalam darah, gitu ya. Sayangnya penyakit-penyakit ini disebut juga sebagai silent killer atau pembunuh diam-diam. Dia datangnya kecil-kecil, numpuk-numpuk, bertahun-tahun, gejalanya tidak terasa, tapi begitu dia attack, begitu dia nyerang, seringnya kondisinya sudah 80%. Orang yang pernah kena serangan jantung atau stroke, pilihannya 2, dia meninggal atau hidupnya nggak nyaman. Orang-orang yang sudah kena serangan itu, kalau dia selamat, hidupnya sudah nggak aman. Kita masih bisa lihat slide berikutnya, masih tentang data statistik. Jadi ini kita bisa lihat, ternyata 1 di antara 6 orang di dunia ini mengalami stroke, pasti mengalami stroke ya, itu datanya. Dan kabar yang lebih buruk lagi, setiap 2 detik, 2 ketukan, 1, 2, seorang mengalami stroke. 1, 2, seorang lagi mengalami stroke, entah di mana di dunia ini. Dan yang lebih miris dari itu semua, 80% itu mengalami stroke ulangan. Dia pernah kena serangan stroke, kemudian mengalami lagi serangan berikutnya, yang kedua. Dan biasanya serangan kedua, ketiga itu jauh lebih fatal dari serangan sebelumnya. Jadi ini memang ada baiknya kita jaga Bapak Ibu. Bisa slide berikutnya. Nah, jadi kita bisa pahami di sini bahwa penyakit kardiovaskular menjadi pembunuh nomor 1 di dunia ini. Baik, slide. Nah, sekarang solusinya ini bagaimana? Kalau di zaman modern ini penanganannya banyak ya, banyak penanganan di era modern ini. Tapi kita bicara lebih banyak tentang bagaimana pencegahannya. Ini adalah sebuah riset yang dilakukan oleh Harvard University, slide berikutnya. Jadi dilakukan di Kuna Island, di Pulau Kuna di Panama, di Amerika Tengah sana. Ternyata di sana ini tidak ada kasus kardiovaskular, nggak ada orang stroke, nggak ada orang sakit jantung, nggak ada hipertensi, bahkan nggak ada diabetes, nggak ada kanker, gitu kan.
Padahal di pulau-pulau sekelilingnya, di dekat-dekat Pulau Kuna itu banyak sekali kasus kardiovaskular. Bahkan mereka penduduk Kuna ini yang berusia 65 tahun ke atas juga, itu tensinya sangat normal, 110/70. Kita bisa bayangkan kalau di Indonesia ini, mereka yang usianya 40 tahun ke atas, itu kalau tensinya 140, dokter masih bilang normal gitu kan. Di sana benar-benar normal, 110/70. Nah, apa penyebabnya? Apakah karena makanan? Apakah karena genetik? Atau kehidupan yang bebas stres? Setelah diteliti ternyata mereka punya kebiasaan mengkonsumsi kokoa bisa 5-12 cup per hari. Sehingga memungkinkan aliran darah mereka, pembuluh darah mereka itu bersih. Nah, sayangnya Bapak Ibu, kita bisa lihat slide setelah ini, sayangnya mulai awal abad 19 lalu ketika kokoa ini dibawa dari Amerika ke Eropa, ini diolah menjadi makanan enak, menjadi minuman enak, gitu ya. Kalau kita lihat gambar ini, coklat-coklat seperti ini, kandungan coklatnya paling 7% sampai 35%. Yang banyak apanya? Yang banyak tepungnya, menteganya, susunya, kemudian gulanya. Jadi yang tadinya harusnya ini adalah makanan sehat, malah jadi makanan yang tidak sehat, gitu ya. Orang pengen diet malah jadi gemuk, orang pengen terapi untuk menghindari diabetes malah kena diabetes gitu ya. Dan kita juga banyak yang termakan iklan. Kita bisa lihat gambar di situ ada white chocolate gitu, coklat putih. Pasti kalau kita ingatkan seperti ini teman-teman pasti ketawa ya. Yang namanya coklat itu nggak ada yang putih. Coklat itu ya coklat warnanya brown gitu ya, nggak ada yang putih. Nah, tetapi bukan hanya itu. Sebetulnya yang paling disayangkan ketika melalui ekstraksi pemanasan yang sangat panas ratusan derajat di pabrik itu menghilangkan zat yang sangat penting di dalam coklat itu namanya flavanol. Dan flavanol ini sebuah molekul yang sangat baik yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dia bisa membersihkan plak di pembuluh darah kita. Kenapa? Karena dalam waktu 2 jam dia langsung bekerja di endotelium untuk menghasilkan nitric oxide. Nitric oxide ini dia mampu membersihkan plak di pembuluh darah, membuat pembuluh darah kita lebih lebar, mengelastikan darah, dan secara otomatis dia membuat atau merangsang stem cell kita bekerja 2 kali lebih besar, gitu kan. Jadi kalau di luaran sana bisa bayangkan orang promosi stem cell, promosi nitric oxide, melalui flavanol ini kita bisa dapatkan semuanya, gitu kan. Nah, slide berikutnya. Nah, ini adalah paten teknologi ya. Ini melalui uji klinis. Ini diberikan, ini US paten diberikan kepada Barry Callebaut. Industri coklat yang sangat besar di Zurich, Swiss. Pusatnya di Zurich ya, tapi kita sudah ada 6 pabrik di 65 negara. Ini sangat besar. Bapak Ibu bisa cek di Google paten itu nomornya tinggal dimasukkan, klik yang muncul nanti Barry Callebaut. Jadi kita nggak overclaim gitu. Industri ini mampu mengekstrasi kokoa dengan kadar flavanol sampai 80%. Kalau di luaran berapa persen? 0% flavanolnya. Ya paling banter mungkin 1% ada. Tapi ini 80%. Jadi kita bisa bayangkan manfaatnya kita bisa nikmati sekarang ini. Kalau orang-orang ahli kesehatan mengatakan selama pembuluh darah kita bersih, walaupun kita usianya sudah 100 tahun atau lebih, kita akan dalam kondisi sehat dan bugar gitu ya. Itu kalau pembuluh darah kita bersih. Baik, slide berikutnya. Nah, kalau tadi disebutkan itu sebagai paten teknologinya, ini kita bicara paten fungsinya. Jadi selain untuk kardiovaskular, ternyata cocoa flavanol ini bagus juga untuk kulit, membuat kulit kita lembab, lentur, jadi menghilangkan kerut halus, membuat kita jauh lebih muda. Bahkan cocoa flavanol ini sekarang diklaim sebagai superfood anti-aging nomor 1 di dunia, gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa googling, referensinya banyak. Kita tidak sendirian mengedukasi tentang cocoa flavanol ini, banyak riset lembaga riset dunia, kampus-kampus ternama dunia juga melakukan edukasi tentang cocoa flavanol ini. Slide berikutnya. Masih tentang paten fungsinya, jadi ini juga bagus untuk prostat, bahkan kanker prostat.
mereka ya ini masih statistik 4 dari pria di atas 40 tahun itu pasti kena prostat. Dan di atas 65 tahun 95% pria prostatnya membesar. Jadi mungkin bisa kita jaga dari sekarang Bapak Ibu untuk juga menjaga kebahagiaan istri-istri kita. Slide berikutnya. Nah, uji klinis yang lain, paten fungsi yang lain menunjukkan bahwa ini juga bagus untuk weight management ya, untuk diet, untuk menghasilkan tubuh ideal. Gitu. Slide berikutnya. Nah, uji klinis yang lain menunjukkan bahwa kita juga sudah confirm sebagai anti COVID. COVID yang dulu ya, H5N1, SARS-CoV-2 itu ya. Tapi menurut WHO, COVID-19 yang sekarang ini sebetulnya juga turunan dari COVID yang dulu. Ya, slide berikutnya. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan, nanti Bapak Ibu bisa googling sendiri ya. Referensinya banyak enggak kakak flavanol kegunaannya banyak sekali Bapak Ibu, enggak habis-habis ya kita googling, banyak sekali manfaatnya. Bahkan di situ bagus untuk Alzheimer, bagus juga untuk mereka yang usia lanjut, konsumsi rutin memorinya kembali usia 60 konsumsi rutin memorinya kembali seperti usia 30-40 gitu ya. Jadi banyak sekali manfaatnya. Baik, slide berikutnya. Nah, kita juga sudah mendapatkan sertifikat dari EFSA ya, Badan POM. Jadi kalau patennya semua tadi US, POM-nya dikeluarkan oleh EFSA gitu ya. Dan di Indonesia ini sangat sedikit sekali produk-produk kesehatan yang beredar di Indonesia itu ada sertifikasi EFSA. Baik, slide berikutnya. Nah, ini yang kita perkenalkan ke Bapak Ibu, mungkin banyak juga yang baru hadir di sini memperkenalkan cocoa flavanol. Gitu ya, dan cukup konsumsi 5 gram sehari, 5 gram itu 1 sendok makan pipih ya atau rata gitu, tidak menggunung, atau 1 sendok teh menggunung begitu, cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi ini minuman, ini beverage, jadi tidak ada istilah overdosis. Ini bisa dikonsumsi dari balita ya, anak lepas ASI gitu usia 2 tahun sampai kakek nenek boleh. Konsumsinya boleh lebih dari sekali, boleh lebih dari 3 kali. Slide. Nah, kalau kita bisa melihat tadi referensinya sangat banyak, uji klinisnya banyak, ada patennya, ya, kemudian kita bisa melihat harganya sangat terjangkau, hanya 450.000 per box untuk konsumsi 1 bulan. Plus dengan membayar 450.000 itu, Bapak Ibu sudah bisa mempunyai hak bisnis di sini. Jadi paket bisnis kita yang paling kecil itu bronze, 450.000 dapat 1 pouch, kemudian paket silver 5 pouch atau 5 box 2.210.000, kemudian paket gold 15 box itu dengan 6.645.000 dan platinum 17.600.000 ya 40 box. Jadi semakin kita ambil paket yang lebih besar semakin kita lebih efisien. Harga retailnya 550 per box. Nah, ini ada berita baik Bapak Ibu. Ini kita ada promo sampai tanggal 15 nanti ya. Jadi promo uprank. Jadi Bapak Ibu yang join paket bronze nanti akan di-upgrade menjadi silver otomatis. Jadi hemat 1.800.000. Kalau Bapak Ibu join silver akan di-upgrade menjadi gold. Hematnya 4 juta. Nah, kalau Bapak Ibu ambil paket gold akan di-upgrade ke platinum. Hematnya 11 juta. Saya nggak tahu Bapak Ibu lebih suka yang hemat 1.800.000, 4 juta, atau yang 11 juta. Pilihannya ada pada Bapak Ibu. Promonya berlaku hanya sampai tanggal 15 bulan ini. Nah, kita lihat peringkatnya tadi. Tadi kita lihat di sebelah kanan ada hitungan CV ya, commission value gitu. Nah, di sini ini belanja pribadi kita. Nanti ketika mencapai 20 CV kita disebut bronze. 100 kita disebut silver, kemudian 300 gold, platinum 800. Ini belanja akumulasi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu belanjanya setahun 1 box, tetap 40 tahun ke depan Bapak Ibu tetap akan jadi platinum gitu ya. Baik, slide. Nah, ini kita bicara 5 potensi bonus harian. 5 potensi bonus harian. Hari ini kita perform, hari ini kita rekrut orang, rekrut member baru, nanti malam jam 1 bonusnya keluar. Apa saja? Pertama, bonus fast start atau
yang lebih familiar disebut bonus sponsor. Kalau Bapak Ibu joinnya Platinum, bonus sponsornya 20% dari hitungan CV tadi ya. Kemudian Gold 15%, Silver 12%, Bronze-nya 10%. Contoh di sini kalau misalnya Pak Tony tadi yang jadi MC tadi, join Platinum, ngerekrut saya juga join Platinum, maka Pak Tony dapat 2 juta. 2.113.800 gitu ya. Nah, kalau beliau join Gold, ngerekrut saya join Platinum, bonusnya 1,5 juta berkurang 5%. Kalau beliau joinnya Silver, ngerekrut saya joinnya Platinum, beliau dapatnya 1/4 M. Nah, kalau beliau joinnya Bronze, rekrut saya joinnya Platinum, beliau dapat 1 juta. Tapi tetap perusahaan keluarkan untuk bonus sponsor ini 20%. Sisanya kemana? Sisanya lari ke bonus nomor 2, yaitu bonus pass up. Jadi contoh di sini, kalau misalnya ada si A ini join Platinum, lalu A rekrut B, B-nya join Gold, B-nya ngerekrut C, C-nya join Bronze, lalu si C ini rekrut D, D-nya join Platinum. Maka si C ini karena dia Bronze dapat 10%, dia bonusnya 1 juta. Yang 1 juta kemana? Yang 1 juta dilimpahkan ke atasnya yang B karena Gold, itu dapat 500.000, 500.000 lagi ke A. Tapi kalau misalnya di antara ini tidak ada B, tidak ada Gold di situ, maka 1 juta full lari ke si A, gitu ya. Jadi tetap perusahaan keluarkannya 20%. Jadi kalau dalam kasus ini, kalau misalnya Anda ambil paket bisnis yang Platinum, maka semua bonusnya mentok pada Anda, tidak ada yang lari ke atas. Gitu. Slide berikutnya. Nah, yang ketiga ini bonus input atau kita sering sebut bonus OK ya, ongkos ketik gitu ya. Jadi nanti yang bisa menginput data member-member baru di bisnis ini adalah member yang ambil paket Gold atau Platinum. Gitu. Jadi contoh seperti tadi misalnya Pak Tony sponsori saya, Pak Tony Platinum, saya joinnya Bronze. Kemudian misalnya saya sponsori Pak Jaumil, Pak Jaumil joinnya Platinum. Maka saya dapat 1 juta karena saya Bronze rekrut Platinum, sisanya 1 juta ke Pak Tony. Tapi karena saya Bronze, maka saya tidak bisa mendaftarkan, nggak bisa menginput datanya Pak Jaumil di web. Maka saya minta tolong upline saya Pak Tony. Pak Tony menginputkan dan beliau mendapatkan bonus inputnya 500.000 ya, 486.000. Jadi dalam hal ini saya yang sponsor dapat 1 juta, upline saya yang membantu memasukkan data di web dapatnya 1,5 juta, pass up-nya 1 juta, ongkos ketiknya 500.000. Slide berikutnya. Yang keempat bonus pairing, jadi masih ini hitungannya dari CV tadi ya. Kalau bronze itu 10%, silver 11%, gold 12%, platinum langsung loncat 15%. Bapak Ibu yang join Platinum dengan paket join yang 450.000 tadi diberi kesempatan untuk punya penghasilan 3,9 juta per hari atau 117 juta per bulan. Saya yakin di luaran sana Bapak Ibu sulit menemukan bisnis yang modalnya hanya 450.000 itu bisa menghasilkan 117 juta per bulan. Nah, yang lebih menarik kalau misalnya Bapak Ibu ambil paket Platinum karena per hari bonus pairing-nya itu diberi kesempatan sampai bisa dapat 39 juta atau 1,17 M per bulan gitu. Nah, bonus berikutnya adalah bonus matching. Bonus matching ini hitungannya dari pairing. Jadi kalau misalnya ini royalti yang diberikan kepada kita karena mengenalkan bisnis ini ke teman-teman kita. Contoh tadi misalnya Pak Tony sponsori saya sponsori Pak Jaumil begitu. Kalau misalnya Pak Jaumil saya bonus pairingnya 100 juta, Pak Tony dapat 5% matchingnya. Nah, kalau misalnya Pak Jaumil juga dapatnya 100 juta pairingnya, Pak Tony dapatnya juga 5 juta. Sampai berapa generasi? Sampai 5 generasi. Jadi 5% sampai 5 generasi ini jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak sekali ya, karena tergantung kita sponsorinya berapa orang gitu. Nah, kalau 5% ini nanti potensinya jauh lebih besar dibanding bonus pairing-nya. Gitu. Slide berikutnya. Nah, kalau tadi kita sudah mention, kita sudah sebutkan bonus hariannya, sekarang kita
akan sampaikan bonus bulanannya. Jadi ada satu bonus bulanan yaitu bonus Unilevel. Dari mana sumber omsetnya? Dari auto maintain. Jadi nanti kalau Bapak Ibu dapat bonus, 10% dari bonusnya akan disisihkan untuk belanja secara otomatis. Nanti yang ngatur perusahaan. Begitu mencapai $100, Bapak Ibu nanti bisa langsung belanja produk secara gratis. Nah, tapi auto maintenance-nya nanti sistem yang langsung ngatur. Setiap kita ada 50 CV di sana, perusahaan atau sistem langsung mengurangi, mendidak kita. Jadi contoh begini, contoh misalnya bulan ini bonus saya 100 juta, maka akan disisihkan 10 juta. Jadi 10 juta itu oleh sistem atau oleh perusahaan itu akan dilakukan auto maintain untuk pribadi saya selama 7 bulan ke depan. Kenapa? Karena auto maintain-nya 1,3 juta per bulan. Jadi sistem akan mengatur, akan langsung men-set saya sudah melakukan auto maintain selama 7 bulan ke depan. Jadi kalau seandainya saya saat itu berhenti menjalankan bisnis ini, maka Pak Tony, apen saya, itu tetap bisa mendapatkan penghasilan Unilevel 7 bulan dari saya. Karena saya sudah melakukan auto maintain. Tapi pertanyaannya kemudian bagaimana kalau saya nggak berhenti? Kalau saya nggak berhenti, ternyata bulan depan bonus saya juga 100 juta. Maka saya sudah melakukan auto maintain 7 bulan lagi. Pak Tony mendapatkan bonus Unilevel 14 bulan ke depan. Kalau bulan berikutnya saya dapat 200 juta, Pak Tony total bisa mendapatkan bonus Unilevel selama 28 bulan. Dan itu potensinya Pak Tony bisa mendapatkan bonus bertahun-tahun dari Unilevel walaupun sudah tidak ada omset saya. Dan yang lebih menarik, kalau di grup saya ada ribuan orang di bawah, Pak Tony merasakan itu, menikmati bonus Unilevel dari ribuan orang yang sudah tertabung omsetnya, walaupun kemudian pada saat itu kita udah nggak ada omset lagi. Jadi ini real passive income. Passive income yang sesungguhnya yang selama ini jarang didapatkan di MLM. Gitu, yang diklaim katanya menghasilkan passive income. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu hanya duplikasi 2, rekrut 2, lalu duplikasi 2, rekrut 2, duplikasi 2 gitu ya. Sampai 10 generasi, maka Bapak Ibu potensi bonus Unilevel-nya hanya 168 juta per bulan, tidak bisa lebih. Kalau omsetnya lebih besar, ya nggak bisa lebih, hanya 168 juta. Hanya kita nikmatinya lebih panjang waktunya. Tadinya 5 tahun jadi 10 tahun, tadinya 10 tahun jadi 15 tahun. Tapi ngomong-ngomong kalau punya penghasilan 168 juta per bulan selama 20 tahun atau 30 tahun, 40 tahun, menarik nggak Bapak Ibu? Walaupun kemudian sudah nggak ada omset. Kita menikmatinya sekian lama. Ini benar-benar akan jadi real passive income kita. Dan sebetulnya inilah bisnis besar kita. Tinggal kita berjuangkan, kita bisa desain dari sekarang, bisa set up dari sekarang, berapa bonus yang kita inginkan setiap bulan dan berapa lama kita ingin menikmatinya. Bisa, nanti bisa konsultasi sama upline-nya yang mengundang. Baik, kalau saya pengen lebih, bonus Unilevel-nya bagaimana? Rekrutnya jangan 2. Ini kita kasih ilustrasi duplikasi 5. Kalau tadi duplikasi 2, ini duplikasi 5. Kalau Bapak Ibu melakukan duplikasi 5, kemudian ini terjadi metrik sempurna, maka bonus Bapak Ibu 1,1 T per bulan. Kalau gagal bagaimana? Saya gagal menduplikasikan 5 dengan metrik sempurna. Berapa persen gagalnya? 99% gagal. 1% sukses, Bapak Ibu masih mendapatkan 11 M per bulan. Ini menariknya Bapak Ibu. Slide berikutnya. Yang ketujuh ini annual rank. Jadi tadi ada 5 bonus harian, 1 bonus bulanan, dan 1 bonus tahunan. Di sini ada peringkat star, kemudian warrior, elite, kemudian master, dan legend. Jadi selama setahun peringkat Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu capai, Bapak Ibu akan mendapatkan reward tahunan. Jadi kalau nanti bisa jadi legend, Bapak Ibu mendapat bonus tahunan 1,5 M. Dan tahun depan insya Allah kita akan tambahkan 1 peringkat lagi, supaya nanti ke depan Bapak Ibu bonus tahunannya bisa lebih besar dari ini. Syukur-syukur bisa 3,5 M per tahun. Slide berikutnya. Nah, ini ilustrasi sederhana. Ini saya kasih contoh misalnya di sini Bu Irma misalnya ya. Di atas ini Bu Irma. Bu Irma bulan ini join, kemudian di bulan yang sama, bulan pertama Bu Irma katakanlah rekrut 2 orang.
Lalu bulan kedua Bu Irma tidak rekrut lagi, tapi yang 2 orang ini, katakanlah si Andi sama Budi, dia merekrut masing-masing 2. Nah bulan ketiga Bu Irma nggak merekrut lagi, tapi yang 2 orang kiri 2 orang kanan masing-masing merekrut 2. Bulan ketiga Bu Irma punya 4 kiri 4 kanan. Kalau itu terduplikasi terus selama setahun, Bu Irma setahun 12 bulan ke depan Bu Irma punya 4.000 kiri 4.000 kanan. Dan ini kita mungkin teman-teman yang sudah biasa join network ini sudah hitungan di awal-awal dulu kita belajar ya, potensinya bisnis MLM seperti ini. Kita beranggapan ini semuanya platinum ya, kita bicaranya platinum semua ini. Mungkin di awal grupnya Bu Irma ini ada yang join bronze, ada yang join silver gitu ya. Tapi setahun, karena kalau kita lihat marketing plan kita, semuanya mengarahkan orang join ke platinum. Join 450 itu tujuannya supaya semua orang bisa join, tapi kemudian didesain supaya orang cepat-cepat upgrade ke platinum. Kenapa? Karena semua bonusnya itu menguntungkan platinum. Gitu. Nah, kalau semuanya nih platinum Bapak Ibu, kalau misalnya yang tadi awalnya mungkin bronze, tapi sampai setahun semuanya upgrade platinum, maka kalau semua orang ini kemudian berhenti, nggak ada yang jualan produk, nggak ada yang rekrut, nggak ada yang belanja ulang untuk konsumsi produk, bulan depan Bu Irma masih dapat 168 juta bonus unit levelnya. Menarik ya. Kenapa? Karena di generasi 10 itu sudah menghasilkan omset, generasi 11, generasi 12. Itu omsetnya sudah besar. Maka bulan depannya Bu Irma mendapatkan bonus 168 juta. Kalau semuanya berhenti. Tapi kalau nggak berhenti nih, semuanya nggak ada yang rekrut, semuanya nggak ada yang nggak ada yang jualan, tapi semuanya belanja satu box produk. Maka bulan berikutnya Bu Irma punya omset 4M per bulan. Kekuatan MLM. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau ternyata semua 4.000 kiri, 4.000 kanan, semuanya aktif, semua fight setiap hari menjalankan bisnis ini, ya nggak mungkin juga setiap orang itu akan menghasilkan setiap hari. Tapi kita berikan ilustrasi yang sangat ekstrim. Kalau dari 4.000 kiri, 4.000 kanan itu gagal, 95% gagal. 99,5% gagal, hanya menghasilkan 0,5% saja. Maka 0,5% dari 4.000 itu, Bu Irma setiap hari akan menghasilkan 20 platinum kiri, 20 platinum kanan. Maka setiap hari bonus sparingnya Bu Irma itu 31 juta. Atau per bulannya 951 juta. Saya ulangi ya, kalau misalnya Bu Irma hanya ngerekrut 2 orang, duplikasinya hanya terjadi sebulan sekali, setelah setahun jalan hanya 0,5%, maka tahun depan bonus sparingnya Bu Irma 951 juta per bulan. Ini harian, kita hitung bulanan. Nah, coba kita lihat slide berikutnya. Ini bonus matching. Jadi bonus matching ini kita berasumsi 5 generasi kita rata-rata bonusnya 50 juta. Karena kalau kita 951 juta, wajar kalau kemudian 5 generasi kita anggap mereka punya penghasilan 50 juta. Kalau itu terjadi, maka tahun depan bonus matchingnya Bu Irma itu 155 juta. Saya ulangi lagi slide berikutnya, kalau Bu Irma hanya rekrut 2 orang, lalu duplikasinya terjadi hanya sebulan sekali, setelah setahun jalan hanya 0,5%, tahun depan bonus unit levelnya Bu Irma 168 juta per bulan. Saya ulangi lagi, kalau misalnya Bu Irma hanya rekrut 2 orang, slide, duplikasinya terjadi hanya sebulan sekali, setelah setahun jalan hanya 0,5%, tahun depan Bu Irma pasti legend. Kondisi seperti ini membutuhkan Bu Irma hanya butuh waktu 61 hari, Bu Irma jadi legend. Bu Irma punya bonus tahunan 1,5 M. Kalau dibagi 12 untuk menghitung jumlah bonus bulanan, jadi 125 juta per bulan. Saya ulangi lagi, kalau misalnya Bu Irma hanya rekrut 2 orang, slide, duplikasinya terjadi hanya sebulan sekali, setelah setahun jalan hanya 0,5%, tahun depan total penghasilan Bu Irma 1,4 M per bulan. Ini menarik. Nah, ini baru bisa dibandingkan dengan marketing plan di luaran sana, gitu kan? Dan ini proven.
Dulu upline saya mengajarkan seperti ini dan upline saya membuktikan yang tadinya setahun, ada yang 7 bulan sudah tercapai, gitu kan. Dan ini bukan sesuatu yang nggak bisa dicapai, ini sudah berkali-kali dibuktikan di MLM ya. Slide berikutnya, boleh? Oh, thank you. Ada lagi? Nah, ini quote yang sangat menginspirasi ya. Bapak Ibu pasti sudah tahu ya siapa Richard Branson ya. Richard Branson ini ketika dulu beliau masih nganggur begitu, nggak punya pekerjaan, tidak ada bisnis gitu, ada orang-orang yang kemudian menawarin beliau bisnis recording. Pada saat di presentasi ini beliau nggak tahu bisnis recording itu apa, tapi ngelihat presentasinya kok bagus sekali ya, akhirnya beliau invest gitu bisnis recording dan ternyata bisnis recordingnya menjadi sangat besar. Kemudian beliau ditawarin lagi bisnis penerbangan, beliau nggak tahu bisnis penerbangan itu apa, tapi karena presentasinya sangat menarik, beliau bilang ya udah saya join, saya invest, gitu kan. Ternyata bisnis penerbangannya itu sekarang menjadi salah satu bisnis penerbangan terbesar di dunia, namanya Virgin Air. Di bawah holding company-nya yaitu Virgin Group. Virgin Group ini yang membuat beliau menjadi salah satu orang yang terkaya di dunia sekarang ini. Dan itu yang kemudian dijadikan quotes yang menginspirasi banyak orang di dunia. Beliau mengatakan, kalau misalnya Anda di presentasi sebuah peluang usaha yang sangat menarik dan Anda nggak yakin Anda bisa nggak ya, Richard Branson menasehatkan, udah join aja, lalu jalankan sambil belajar. Nah itu ternyata semua orang-orang sukses itu sama prinsipnya ya. Mereka berpikir dan berjiwa besar, mereka cepat ambil keputusan dan mereka cepat bergerak. Nah masih ada slide berikutnya? Boleh kalau ada slide berikutnya? Nah Bapak Ibu, ada ya, Pak Tony ya? Udah nggak ada ya Pak ya? Yang itu nggak ada ya? Pak Fer? Ada Pak, sebentar Pak. Ada di. Ya, boleh dong. Kita sharing-sharing sama teman-teman ya. Ya. Semoga ini menginspirasi untuk teman-teman supaya cepat mengambil keputusan. Keputusan yang insya Allah ini dalam beberapa bulan ke depan merubah kondisi finansial Bapak Ibu. Ya. Oke, teman-teman, sambil menunggu slide berikutnya, mungkin teman-teman boleh siapkan pertanyaannya. Jika teman-teman masih ragu ataupun masih ada yang tidak jelas, boleh disiapkan di kolom chatnya ya. Oke, Pak Fer? Ya, bentar ya, sudah. Oke, nggak apa-apa. Sembari saya umumkan teman-teman. Teman-teman, kita di sini juga ada kontes teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang join pada hari ini, jadi teman-teman bisa ikut kontes untuk mendapatkan free tiket ke Turki selama 9 hari 8 malam. Caranya gampang sekali. Teman-teman bisa capai 259 poin atau menjual 300 box Cocoa Flavanol, maka teman-teman sudah berhak mendapatkan 1 tiket free ke Turki ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke Pak Hendra ya. Oke Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Tony. Sebelum saya melanjutkan, saya ingin menyampaikan di sini teman-teman, Bapak Ibu semua yang ada di sini, ini ada sahabat saya, teman lama saya, dan sekarang menjadi partner bisnis di Business Forever Healthy. Dan beliau sangat menginspirasi banyak orang di bisnis ini. Beliau sekarang ini sedang berulang tahun. Jadi saya ucapkan selamat ulang tahun Bapak Yaumil. Semoga panjang umur, sehat sentosa, serta mulia ya. Baik, Pak Yaumil. Happy birthday Pak Yaumil. Amin. Terima kasih Pak Hendra doanya, Bapak Ibu semua. Lanjut dulu Pak. Terima kasih. Oke, ini saya lanjutkan ya, Bapak Ibu. Ini mungkin saya minta perhatian Bapak Ibu barang 2 menit saja, minta perhatiannya. Semoga ini benar-benar menginspirasi begitu. Jadi peluang akan tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Kita bisa lihat slide ini berikutnya. Ini Ronald Wayne. Saya nggak tahu Bapak Ibu kenal nggak sama orang ini ya, sama beliau ini Ronald Wayne. Memang sebetulnya tidak perlu juga kenal beliau. Jadi Ronald Wayne ini orang yang di tengah ini. Di foto ini Ronald Wayne adalah yang di tengah. Jadi 1 April 76, 3 orang memulai perusahaan kecil di bidang komputer. Nah, gitu, perusahaan kecil ya, kecil di bidang komputer. Nah, yang di tengah itu adalah Ronald Wayne. Yang di sebelah kanan itu Steve Wozniak ya, mungkin sudah mulai tahu nih.
Yang sebelah kiri itu adalah Steve Jobs. Ya, sudah tahu ya. Jadi mereka ini yang mendirikan perusahaan namanya Apple. Bahkan logo Apple ini yang membuat adalah Ronald Wayne tadi. Gitu. Nah, apa yang terjadi kemudian? Steve Jobs dan Wozniak kini menjadi miliarder ya, semuanya sudah tahu. Walaupun Steve Jobs almarhum, beliau mewarisi harta yang sangat banyak ke ahli warisnya gitu ya. Nah, bagaimana dengan Ronald Wayne? Nah, Ronald Wayne ini dalam 10 hari, jadi melepas 10% sahamnya. Jadi beliau ini punya sahamnya 10% ya. Steve Jobs punya 45% dan Wozniak 45% dan beliau memiliki 10%. Jadi pada 12 April kurang dari 2 minggu hanya dalam waktu 10 hari beliau menjual sahamnya yang 10% tadi. Senilai berapa sahamnya? Senilai 2.300. Bisa bayangkan ya, $2.300 itu berapa. Tapi Bapak Ibu bisa bayangkan 10% sahamnya tadi sekarang ini nilainya berapa ya? Berapa kira-kira? Sekarang ini nilainya, ini bukan sekarang ya, ini tahun 2017-an lah itu. Itu nilainya 58 miliar. Jadi hampir 700 triliun lah, 700 triliun lebih. Gitu ya nilainya. Yang 10% saham tadi. Jadi kita bisa lihat kalimat tadi ya, kita bisa perhatikan kalimat tadi. Peluang akan tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Dan kalau Bapak Ibu misalnya googling gitu ya, cari search di Google gitu, siapa manusia paling bodoh abad ini? Jawabnya itu tadi, Ronald Wayne. Kenapa? Ternyata beliau tidak melakukan kesalahan sekali, beliau melakukan 2 kali. Kita bisa lihat slide berikutnya ini. Jadi ini Ronald Wayne. Ini awal tahun 90-an kemarin, ini beliau menjual naskah aslinya. Jadi naskah asli yang ditandangani 3 pemilik saham tadi, Jobs, kemudian Wozniak dan Ronald Wayne tadi, dijual $500. $500 itu berapa ya? Sedikit ya, 7 jutaan gitu ya. Dan kemudian tidak berselang lama, 2011, naskah tersebut, naskah kontrak pendirian Apple tadi dilelang dan harganya laku $1.600.000. Dari $500 laku $1.600.000. Jadi sekali lagi kita bisa melihat di kalimat ini, slide berikutnya, peluang akan tampak jelas pada saat peluang itu hilang. Bapak Ibu, saya sekali lagi meyakinkan Bapak Ibu. Jadi sebetulnya kalau Bapak Ibu membangun bisnis network, bisnis MLM, sebetulnya kita sedang membangun pipeline, membangun pipa jaringan yang harapannya di ujung pipa sana produk kita mengucur terus menerus diserap masyarakat banyak. Dan saya melihat coklat ini bisa jadi itu. Kenapa? Coklat ini bisa dikonsumsi dari anak-anak balita ya lepas ASI 2 tahun sampai kakek nenek. Mereka bisa konsumsinya sehari berkali-kali dan mereka bisa konsumsinya setiap hari. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan Bapak Ibu akan punya omset yang besar, yang banyak, kali sering, kali rutin. Selamat mengambil keputusan, sukses untuk Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Tony. Nah, oke, teman-teman. Thank you Pak Hendra yang begitu luar biasa. Yuk tepuk tangan Bapak Hendra. Cia, ini dia. Terima kasih Pak Tony. Ya, menarik kan teman-teman? Menarik ya. Jadi kalau bisnisnya bagus, produknya bagus, segeralah bikin keputusan. Seperti tadi Pak Hendra sampaikan. Jadi keputusan itu menentukan prestasi teman-teman saat ini juga ya. Jadi posisi itu penting banget. Seperti saya ya, saya juga mungkin karena beruntung ya bikin keputusan cepat. Jadi saya hari ini juga punya tim yang lumayan solid dan dalam 1 bulan sudah punya tim lebih kurang hampir 100 orang. Thank you banget teman-teman, tim saya juga bekerja sama dengan baik. Nah, teman-teman. Oke, teman-teman kalau mau bertanya silakan ya teman-teman ya sebelum saya panggilkan seorang testimoni yang begitu luar biasa ya. Jadi kalau mau bertanya silakan nyalain kamera dan juga di unmute ya. Tony mau nanya, itu Oke, Bu Susan. Ya. Expirednya setiap produk itu berapa lama ya? Karena kan belum pernah lihat yang tertulis expirednya.
Oh gitu. Tanya soalnya. Iya baik. Pak Ferdi boleh dibantu? Pak Fer? Mungkin ada Pak Leo yang bisa bantu jawab di Oh ini. Pak Leo aja ya, Pak Leo produk ya. Pak Leo bisa Ya, bantu itu Pak Leo? Oke. 2021 Ibu. Jadi Untuk yang saat ini ya. Untuk yang saat ini Ibu Susan terima itu 2021. Jadi produknya itu 1 tahun. Jadi setiap 2 kali tahun. Iya. 2 tahun. Pada saat 2 tahun. 2021 Desember. Oh, iya. Ya, jadi 1 tahun dong expired 2000. Ya. Nanti ke depannya 2 tahun ya Pak Leo atau bagaimana Pak Leo? Iya, 2 tahun. Tetap masuk produksi dia 2 tahun. Itu kan kita kasih sampel untuk produk. Oke. Kasih Pak Leo. Sama-sama Bu Susan. Oke. Mungkin saya sedikit nambah ya. Biasanya kalau produk yang bahannya natural, biasanya umumnya sih lebih lama sih tahannya. Asalkan disimpan dalam kondisi yang benar. Tapi kalau kita simpan ke tempat lembab atau ada terbuka, biasanya mengeras. Sama kayak produk-produk yang bubuk lainnya ya. Oke. Teman-teman ada pertanyaan lagi? Oh, satu lagi. Oh, Apakah oke. wajib nyimpen di kulkas nggak setelah dibuka? Ada pertanyaan itu soalnya. Basah nggak ya kulkas ya? Nggak, maksudnya kan ada yang sudah terbuka itu, apakah perlu di dalam kulkas atau enggak bubuknya? Biasanya kalau bubuk sih nggak boleh sih ya Pak Leo ya, benar nggak Pak Leo? Iya, masih dalam suhu ruang tidak ada masalah Bu Susan. Oh, itu aja ya, iya. Karena ada yang bertanya aja. Makasih ya. Sama-sama Bu Susan. Thank you. Teman-teman lain ada yang lagi ingin bertanya? Halo. Itu ada pertanyaan di kolom chat. Iya. Oh, ini sama Pak Hen. Apakah tulisan di post ada tulisannya di post atau tidak ya masa expirednya? Pak Leo gimana Pak Leo? Udah dijawab ada, itu. Pak. Udah dijawab ya. Tadi sudah Oke. kita jawab ya. Oke, thank you Ibu Mira. Yuk, teman-teman yang lain ada lagi yang mau bertanya? Itu ada pertanyaan tadi, data statistiknya ada yang lebih up to date nggak? Oh iya. Pak Ferdi yang usahakan. Oke. Sementara kita keep dulu ya yang data statistik ya teman-teman ya. Nanti kita akan update lagi. Oke, ada lagi yang bertanya? Halo. Kalau malu pakai kameranya atau nyalain mood-nya bisa langsung ketik di kolom chat ya teman-teman. Halo, Assalamualaikum. Oke, ini ada. Sinta dari Sinta ya. Ini member baru ya. Tiap bulan 1,3 untuk tuponya ya. Mungkin bisa dibantu Pak Leo atau Pak Ferdi. Bisa dengan Pak Hendra atau saya? Pak Hendra? Boleh saja. Jadi ini auto maintain ya. Jadi kita tidak tupo ya. Maksudnya nanti ya auto maintain itu sudah tupo sebetulnya sama, cuman ini dilakukan secara otomatis. Kita tidak mengeluarkan ini dari dompet kita sendiri. Jadi ini berdasarkan penghasilan kita. Jadi Bapak Ibu, nanti begitu Bapak Ibu join, Bapak Ibu diberi kesempatan 1 tahun untuk tidak melakukan auto maintain. Artinya kalau misalnya belum punya bonus, kemudian tidak ada penyisihan dana yang 10% tadi dari bonus, selama 1 tahun Bapak Ibu masih berhak mendapatkan semua bonus yang disiapkan oleh perusahaan. Tapi kalau misalnya dalam 1 tahun, dalam 12 bulan, kemudian Bapak Ibu belum melakukan auto maintain, masih diberi kesempatan juga untuk membayarnya secara tunai, secara cash gitu ya. Atau juga Bapak Ibu nanti bisa setengah-setengah. Misalnya sudah ada bonusnya, sebagian menggunakan bonusnya, sebagian kemudian menggunakan dana cash, bisa juga begitu. Kalau seandainya tidak melakukan auto maintain bagaimana? Maka semua bonusnya nggak keluar kecuali bonus sponsor, begitu. Nah, jadi 1,3 itu nanti diambil dari 10% bonus yang disisihkan oleh perusahaan. Jadi nggak usah keluar dari dompet kita sendiri. Jadi menariknya di sini kalau kita nggak ada bonus, ya ngapain juga untuk harus melakukan tutup poin gitu.
kita ada bonus, nah sistem akan langsung menghitungnya. Jadi begitu mencapai 50 CV, otomatis sistem akan mendidak. Gitu. Ya, ada lagi pertanyaan? Silakan. Oke, berarti tadi sudah dijawabnya Bu Sinta ya. Ini tadi Bu Sinta juga ada tanya automatic ketika penghasilan berapa, tadi kita udah jelasin oleh Pak Hendra, per $100 atau 50 CV. Kemudian dari Pak Adam Yufan, kapan BPOM-nya keluar ya? Mungkin bisa dibantu oleh Pak Leo. Saya sudah jawab di chat. Untuk Pak Adam, halo Pak Adam. Saat ini BPOM kita sudah masuk tahap penambahan data. Artinya itu kita sudah melewati proses tahap 1, melewati proses rancangan label, analisa dari bahan baku, sampai saat ini sudah masuk ke tambahan data di evaluator. Seperti itu Pak Adam. Oke, sudah jelas ya. Kemudian ini ada pertanyaan dari... Semoga bulan ini ya kita sama-sama ya. Saya juga berharap kita bisa boost kenceng langsung deh. BPOM kita keluar, kita bisa meningkat ya pastinya. Sip. Thank you Pak Leo. Oke, kemudian dari Pak Waluya, kalau ada konsumsi flavano reaksi ke kardiovaskular berapa hari atau berapa bulan ya Pak? Boleh, saya bantu jawab. Oke, silakan Pak. Jadi kalau uji klinis kita ada 2 ya. Uji klinis kita itu 1 menunjukkan bahwa dalam 2 jam ini sudah bekerja di endotelium. Sudah diserap oleh di endotelium sel di bagian dalam pembuluh darah kita. Dalam 2 jam, peaknya 2 jam sampai 6 jam atau 2 jam sampai 8 jam. Jadi Bapak Ibu bisa konsumsi sehari 2-3 kali sebetulnya. Nah tapi uji klinis yang lain juga menunjukkan, tapi ini harusnya dicek ya, maksudnya Bapak Ibu cek lab sebelum dan sesudah. Itu menunjukkan bahwa 2 minggu sudah ada progres, 2 minggu. Tapi kalau mungkin tidak melakukan cek, mungkin hanya dirasakan oleh tubuh, mungkin sebulan atau sebulan lebih kita baru merasakan manfaatnya Bapak Ibu. Jadi yang paling fair itu misalnya keluhannya apa, konsumsinya bisa cek lab dulu. Cek lab sebelum dan sesudah. Tapi saya sharing ya Bapak Ibu, sharing apa yang saya alami. Jadi setelah saya konsumsi rutin pagi sore ada hal ya, karena ini kita bicara laki-laki ya. Sebagai laki-laki ketika pembuluh darah kita lancar, ketika kita melakukan hubungan ya jauh lebih bagus gitu kan. Jadi baguslah seperti saat kita remaja dulu yang kita rasakan. Jadi apalagi kalau kemudian ternyata istri kita juga konsumsi. Kenapa? Ketika kita konsumsi cocoflavanol ini sebagai mood booster gitu ya. Jadi mood kita bagus, istri kita moodnya juga bagus gitu. Jadi ya kayak pengantin baru lah, begitu. Oke, sudah. Oke, jelas ya Pak ya. Thank you Pak Hendra. Ini kemudian ada masukan dari Ibu Sinta lagi. Kalau data WHO mungkin up to date bisa di googling kali. Thank you Bu Sinta masukannya. Kemudian dari Ibu Mira, jadi setiap bulan harus ada pembelian ya. Tadi mungkin dari jawab Pak Hendra ya, itu adalah auto maintain yang didapatkan dari penghasilan kita yang dibagi 90 per 90-10 ya, 90 yang masuk ke kantong kita, 10 yang disisihkan untuk di auto maintain. Kemudian masih dari siapa ya ini ya? Oke. Oh iya. Oke, tunggu. Oke. Oh enggak ada lagi, sudah jelas semuanya. Oke, thank you ya teman-teman. Apakah masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan dari Pak Oteh nih untuk Pak Hendra. Pak Oteh ya. Oke. Ini. Bisa jelaskan lagi Pak Mentor, maksudnya Pak Hendra kali ya. Apa beda passive income di FHI dengan MLM lainnya, Pak? Oke, silakan Pak Hendra. Baik, memang perbedaannya signifikan ya. Jadi kalau dulu kita jalankan MLM itu memang ada teori yang kalau kita bangun aset, nanti asetnya bekerja untuk kita gitu. Kita bangun sekarang, nanti kita punya potensi untuk penghasilan passive income. Tapi faktanya memang tidak pernah terjadi, karena passive income yang dimaksud itu adalah ketika kita mampu mendevelop orang-orang di grup kita menjadi leader-leader yang mandiri, mereka aktif menghasilkan
omset setiap hari atau setiap bulan begitu. Ketika mereka aktif, kitanya jadi pasif. Gitu. Maksudnya gitu. Mereka menghasilkan omset setiap hari atau setiap bulan, maka kita pasif, kita dapat penghasilan itu. Dari grup kita yang mandiri tadi, dari leader-leader kita yang mandiri. Tapi pertanyaannya kemudian, kalau mereka nggak ada omset bagaimana? Bisa nggak kita dapat? Nggak bisa kan? Nah, itu yang kita luruskan. Jadi di bisnis ini, kita develop orang-orang, juga kita develop omsetnya. Kalau terjadi besar, dan itu tertabung sekarang untuk kebutuhan penghasilan kita 10-20 tahun ke depan, maka kita bisa nikmatin 10-20 tahun ke depan, walaupun di grup kita sudah nggak ada omset sama sekali. Itu yang membedakan passive income di kita dengan di FAI ini dengan di MLM di luaran sana. Gitu. Semoga menjawab Pak Oteh ya. Oke, thank you Pak Hendra. Kemudian Pak dari Pak Ade Prima Bali, Singaraja, berapa lama dikonsumsi jika terkena COVID ya? Mungkin ini bisa dijawab oleh seminar kesehatan besok dengan Dr. Winda, tapi kalau mau dibantu oleh Pak Hendra atau Pak Leo, silakan ya Pak. Oke. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan yang spesifik seperti ini, karena Pak Ade Prima ya, ini ya, benar. di Bali, Gianyar Pak. ya, di Bali di ya. Bali Singaraja ya. Oh Singaraja ya, Ya, jauh okay. dari Denpasar ya. Jadi Bapak saya rekomen untuk ikut Zoom meeting kita. Khusus ini membahas produk, nanti Dr. Winda yang menyampaikan. Dan Bapak bisa persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang Bapak akan ajukan. Nanti hari Kamis ya Pak, karena kalau Selasa kita offline di kantor. Kalau Kamis kita online, jam 19.45. Dan saran saya Pak, Bapak bisa ajak beberapa orang, sebanyak-banyaknya juga nggak apa-apa, untuk juga ikut Zoom ini kalau mereka punya masalah kesehatan dan lain sebagainya di hari Kamis. Kalau hari ini hari Minggu dan hari Selasa malam kita memang ada penjelasan produk secara singkat, tapi kemudian ada pembahasan bisnisnya. Kalau untuk hari Kamis malam fokus hanya produknya. Gitu. Ya. Demikian Pak Tony. Oke. Ini dari Pak Budianto Pegambaru, mungkin sudah dijawab ya Pak ya. Apakah minum flavano ada healing crisis atau tindak balas dalam tubuh kita? Pak Leo tadi sudah menjawab, flavano tidak ada healing crisis karena sepenuhnya ini adalah pangan nutrisi. Nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Hendra juga, mungkin Pak Budi nanti bisa ikut Zoom meeting di hari Kamis dengan Dr. Winda langsung ya. Jadi kalau untuk yang spesifik berhubungan kesehatan, kita bisa langsung di Zoom meeting hari Kamis, itu pukul 7.45. Ya. Betul Oke. sekali. Oke, jadi selanjutnya saya rasa ini cukup yang bertanya. Kita langsung ke testimoni ya. Mungkin Pak Leo bisa bantu sharing testimoni ya Pak ya. Silakan Pak Leo. Boleh. Testimoni untuk teman-teman semua ya, bapak-bapak, ibu-ibu di sini semua. Saya kebetulan sudah, pastinya saya di manajemen, itu sudah coba produknya sudah lebih dari 3 bulan. Lebih dari 3 bulan, artinya kita buka FHI ini kan, mungkin masih ada yang konsumsi 1 bulan, mungkin masih ada yang belum dapat produk. Mohon maaf sekali sampai saat ini kita masih on proses track di BPOM-nya. Dari pribadi saya setelah konsumsi 3 bulan, itu pertama saya turun hampir 7 kilo ya, atau ya 6-7 kilo. Itu saya sepedahan cukup 1 hari 10 kilo, nggak terlalu berat lah ya. Itu diiring dengan sepeda, karena saya lihat Flavano benefit ke olahraga. Itu turun berhasil, tanpa olahraga yang berat. Dan yang kedua, itu dapat dari energi. Jadi saya di sini coba untuk, kebetulan saya di sini saya non Muslim, jadi saya coba untuk puasa. Bukan artinya saya seperti apa gitu. Jadi saya puasa, ada sih energi gitu loh. Apakah memang betul dia seperti yang Montezuma, Cortez yang kerjaan sana, mereka bilang ini kokoa ini bisa memungkinkan manusia berjalan tanpa makanan. Seperti itu. Jadi 1 bulan ini saya konsumsi dan saya melakukan
mencoba untuk lemes nggak sih gitu. Dalam kondisi imun lagi begini kita tetap ngantor, kita jalan, Sabtu Minggu kita hadir. Ternyata beda banget sama 1 bulan yang lalu sebelum saya konsumsi Coca-Cola. Itu beda banget. Jadi satu, saya tanpa harus lapar yang lemes ya. Kita bisa bedakan antara energi kenyang dengan energi konsumsi karbohidrat yang menjadi energi. Itu beda sekali antara kenyang nasi dengan kenyang nutrisi ya. Itu saya rasakan pasti. Tapi ada juga vitalitasnya. Ini ada pembahasan lama saya sama Pak Effendi. Jadi memang ada itu karena mungkin dia di peredaran darah itu bisa lah ya. Saya juga mungkin di 1 tahun sebelumnya saya nggak tahu di mana ada penyumbatan pembuluh darah atau apakah saya terkena resiko kardiovaskular, nggak tahu saya karena saya tidak pernah periksa, saya tidak pernah ya lakukan normal aja gitu. Tapi setelah saya coba produk ini, saya masuk manajemen, manajemen harus percayakan produknya sendiri. Lalu dia pasti bisa untuk menjual, itu satu. Kalau manajemen juga ya masih ragu-ragu, menurut saya mungkin produknya terjawab dengan ragu-ragu juga. Tapi ini work buat saya. Setelah saya konsumsi 3 bulan dan saya melakukan olahraga, saya melakukan puasa untuk apakah dapat energinya, ternyata ya betul itu semua dapat. Boleh dicoba Bapak Ibu semuanya. Silakan dikonsumsi produknya dengan baik. Dibaca artikelnya, manfaatnya. Saya yakin ini produk Desember 2020. Penelitian Harvard akan keluar mengenai Coca-Cola terhadap suplemen dan multivitamin. Kita di Indonesia berbeda pasarnya dengan penjualan coklat yang lain. Seperti itu. Mungkin kurang lebihnya saya kembalikan ke Pak Tony. Terima kasih Pak Tony dan Pak Hendra. Oke, thank you. Tepuk tangan dulu dong untuk Pak Leo, luar biasa. Ini sharing yang sangat luar biasa ya, testimoni Ya. kita sudah mulai banyak ya Pak Leo ya. Ada kemarin Coba dari produknya. Pak Usmar ya, atau Pak siapa ya kemarin ya, yang prostat ya. Pak Musli. Pak Musli, oke. Nanti akan muncul lagi lebih banyak lagi testimoni di bulan ini ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya. Kemudian Pak Ferdi bisa bantu sharing acara kita di minggu ini. Oke Pak. Ya. Oke, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita Selasa akan ada seminar kesehatan offline, tepatnya di Gedung Kosa, lantai 3 Tomang. Jadi kalau teman-teman yang punya waktu, yang juga mengundang teman-teman barunya atau calon prospekannya, bisa langsung datang ke TKP hari Selasa pukul 2 di Gedung Kosa ya, atau Gedung Kosa Indonesia lantai 3. Kemudian di malamnya jam 7.45 kita juga masih ada Zoom meeting Business Talk seperti hari ini. Jadi teman-teman bisa mengundang undangannya ataupun kenalannya lebih banyak lebih baik. Itu akan membuat Anda atau teman-teman semakin berkembang timnya dan juga semakin sukses di bisnis ini ya. Oke, kita mungkin karena punya waktu sudah malam, jadi kita langsung closing aja. Oke, teman-teman jangan lupa hubungin orang-orang yang mengundang teman-teman di Zoom meeting hari ini, tanyakan bagaimana cara untuk sukses di perusahaan ini atau bisnis ini. Oke? Sampai ketemu di minggu depan atau di hari lainnya. Oke? Selamat Thank you malam, semuanya. teman-teman. Thank you Pak Hendra. Thank you Selamat. semuanya. Terima kasih Pak Tony. Terima kasih Pak Hendra. Terima Terima kasih kasih Pak Pak. Ferdi, Pak Leo. Bye-bye. Selamat malam. Selamat malam. Semangat pagi semua. Pagi.